hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Bersama katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ini pujian umat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan selalu menolong setiap kami. Bersama-sama katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang, amin, untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Sekali lagi Bapak Ibu, ada mujizat dalam ketika kami bersyukur ya Tuhan. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari Bapak Ibu yang sepakat katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Sekali lagi, ada mujizat
kami menang bersamamu. Ada mujizat, ada mujizat dalam Kaulah perlindungan kami ya Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, katakan ku menang. Sekali lagi ada mujizat. Yes Lord, we thank you Lord. Kau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Katakan ku menang, ku menang. Sekali lagi ku menang, ku menang bersama-Mu. Umat yang menang bersama-sama, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Percaya Tuhan menolong. Tetap percaya Tuhan setia. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sungguh atas belas kasihan anugerah-Mu boleh kami ada di sini. Kami adalah orang-orang yang beruntung. Kami mau jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan sumber kemenangan itu adalah Engkau, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sembunyikan di balik salib-Mu supaya apa yang diperkatakannya sungguh berasal dari surga. Untuk kekuatan, untuk pembangunan, untuk kehidupan, untuk kebangkitan kami dalam rangka menggembalakan jiwa-jiwa domba-domba yang Kau percayakan. Segala kuasa di surga diberikan Tuhan. Segala hal, hak prioritas, hak istimewa yang dari Tuhan tercurah dan sudah diberikan atas kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan acara ini, haleluya. Amin. Amin. Shalom, silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Terima kasih untuk WL Singer dan pemain musik yang diberkati Tuhan. Sungguh-sungguh mereka adalah orang-orang yang berkompeten. Datang lebih pagi mereka latihan, kuncinya mahir, WL-nya siap dan urapannya mengalir. Tepuk tangan yang meriah. Pelayanan di tempat ini sungguh luar biasa. Saya lihat Pak Utagalung selaku tuan rumah atau mungkin mewakili, saya lihat berdiri terus mendampingi kita. Mengikuti kita, ketua panitia Pak Sinaga juga menjemput, mendampingin kita di hotel supaya kita nggak lari barangkali. Tapi karena kasihnya saya yakin, betul-betul kita dikawal, dijemput, dikasih makan durian lagi. Itu namanya kompetensi yang luar biasa. Jadi pelayanannya adalah pelayanan grade A. Kalau kita ke bioskop 21, kita dijemput, kita disentar, dikasih duduk. Pesawat juga begitu. Jadi gereja ini saya lihat nih, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Mohon izin Bapak Ibu Saudara, saya kemarin sudah dikenalkan, nama saya adalah Parulian Tambunan dari Korea Utara. Saya sebagai pendeta sudah lama dan sebelum pensiun dari ASN, saya sudah melayani karena ditarik, diceburkan. Kalau bisa saya lari, waktu itu saya lari, tapi tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Saya dikasih judul,
kompetensi. Apa saudara? Apa itu kompetensi? Kompetensi itu berasal dari potensi. Competence. Bahasa Inggrisnya. Ahli, sanggup, dan mampu. Tapi ada kriterianya. Kalau orang bilang jadi pilot, saya bisa bawa pilot, bisa bawa pesawat. Tapi tidak punya sertifikat kompetensi. Saudara mau naik pesawat itu? Enggak kan? Kompetensi adalah sudah teruji. Dan ada namanya BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Nasional. Pendeta-pendeta sudah mengarah ke hal itu. Sertifikasi kompetensi. Dokter, semuanya sudah harus standar. Saya lebih lanjut, kita boleh baca sama-sama apa itu kompetensi, 1-2 ya. Definisi kompetensi 1-2, karakteristik dasar manusia dari pengalaman nyata, nampak dari perilaku, ditemukan, mempengaruhi atau dapat dipergunakan untuk memperkirakan performance di tempat kerja atau kemampuan mengenai persoalan pada suatu saat tertentu. Dikatakan di sini, sebuah karakteristik kompetensi itu tidak turun dari langit. Tidak turun, itu dikatakan apa tadi? Pengalaman, experience. Kalau seseorang bawa kendaraan, baca teori, belok kiri, injak gas, rem, nggak bisa. Dia harus praktek, pengalaman. Tidak bisa shortcut. Lalu dikatakan lagi apa? Pengalaman nyata yang mempengaruhi dan dipergunakan untuk perform. Seorang pasukan khusus dia harus punya jam raider, harus latihan menyelam, harus latihan terjun payung dari udara. Dilepas di hutan 2 bulan tanpa dikasih makan dan dia harus bisa hidup dan kembali ke base camp. Apalagi kita orang-orang surga, prajurit Tuhan, Laskar Kristus. Yang memegang otoritas dari surga lalu tidak punya kompeten. Jangan-jangan jemaat kita lebih bisa dari kita. Karena mereka belajar dari YouTube. Mereka lebih tahu. Tapi prakteknya bro. Kalau kita ahli membaca Alkitab, mengetahui Alkitab, kita tidak praktek, namanya apa? Orang Farisi. Banyak orang-orang Farisi bicara-bicara, damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan di rumah piring terbang. Jemaatnya sakit hati. Saya kira itu termasuk daripada kompetensi khusus. Kita tidak bisa hanya ngomong-ngomong. Saya tadi malam berdoa sambil melihat pemain bola kita. Bagaimana bertempur, mereka datang dari Belanda dengan Garuda di dadaku. Mereka bawa Martin Pais dari Amerika dan mencintai negeri ini. Kenapa? Karena mereka kompeten. Penalti yang ditembakkan oleh Muhammad Ali itu, dia tangkap dan Indonesia bisa menahan 1-1. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan, gak apa-apa. Itu sebuah elaborasi kompetensi. Kenapa dia dibawa ke Indonesia? Karena kompeten. Saya sangat, ketika saya diberi tugas ini, jujur saya banyak air mata. Kompetensi apa saya Tuhan? Saya ini orang gagal. Saya datang dari Tapanuli. Dari kemiskinan, dari kebodohan. Aku pernah jadi supir taksi, Metro Mini. Apa keahlian saya Tuhan? Saya menangis saudara. Tuhan angkat. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesempatan. Saya lihat banyak kompetensi yang dikasih Tuhan. Tapi saya lihat lagi, ada bagian kita untuk bekerja keras. Lebih lanjut, kita boleh baca sama-sama. 1-2 ya. Iya. Di sini dikatakan mencakup aspek pengetahuan. Pengetahuan itu saya lihat, saya pelajari itu dari sekolah, dari dunia pendidikan, dari fakultas.
Tapi kalau kita tidak mau sekolah ya wes. Saya umur 65 tahun, saya masih sedang susun tesis teologi. Bersamaan juga saya sedang menyusun skripsi sarjana hukum. Kenapa? Saya ingin berkompeten membela jemaat yang bercerai, yang bangkrut, yang saya bawa ke pengacara harus bayar sekian-sekian. Bagaimana orang yang korban pelecehan harus dilaporkan ke Polda, saya undang dari pengacara yang adalah jemaat saya, harus bayar. Kok harus bayar? Iya harus bayar, karena dia punya kantor, dia harus kita bayar. Tapi karena saya mau tidak dibayar sebagai pro bono, istri saya bilang, Ibu Gembala bilang, kamu sekolah aja. Dan puji Tuhan saya sudah tiba pada ini kemampuan pengetahuan, aspek pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan ini luar biasa banyak. Dan sikap kerja. Yang tadi WL kita segala macam. Mereka tadi malam persiapkan diri. Lalu untuk apa itu? Apa pesan Alkitab mengenai sebelum ini ya? Dilompatin berarti ya? Oke. Ya. Kompetensi itu di dalam Amsal 24 ayat 3 sampai 4 dikatakan sesuatu yang kita perlukan untuk melaksanakan kewajiban kita. Melaksanakan kewajiban kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai gembala kewajiban kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Lah domba saja digembalakan harus ada kandangnya. Harus ada rumput yang dia makan. Jadi tugas gereja apa? Rumahnya, makanannya, kesehatannya, BPJS-nya, KTP-nya, asuransinya. Saya kerjakan. Dan saya urus, ada suatu saat saya ketemu keluarga anaknya 7. Mau sekolah harus akte lahir. Saya tanya, Amang dulu menikah di mana? Di Siantar. Tahun berapa? Kira-kira tahun 72 ya. Dari gereja ada, dibawa banjir. Akte ininya dibawa banjir. Mati pun nggak bisa dikubur. Anaknya 7 harus sekolah. Ini sederhana, tapi saya jalankan. Saya pensiunan dengan rutinitas 30 tahun, saya dididik Tuhan untuk menjadi solusi. Bukan jadi tambah beban, tapi problem solver. The way Tuhan kasih jalan. Saya menghadap ke Bekasi. Saya bilang, saya kepala di perindustrian. Ada jemaat, ada orang yang tidak punya dokumen. Bapak harus kasih. Tapi nggak ada data-datanya. Nikahnya di Siantar sekitar itu kan nggak bisa ditentukan kapan. Saya pendeta, saya bilang, saya keluarkan surat pernyataan bahwa mereka adalah suami istri. Bukan menikahkan ulang, tapi memang saya menyatakan sebagai gembala bahwa mereka menikah di Siantar gereja ini dengan dikasih. Mujizat terjadi menyertai perjalanan kita. Cek gereja kita, kasih Google Form, berapa? KTP-nya ada. Umumnya kalau jemaat dalam kompetensi ini tidak baik-baik saja, KTP-nya lihat, BPJS-nya tidak ada, pekerjaannya tidak ada, nilainya tidak ada. Itu yang harus kita. Itu sampai dengan tadi dikatakan ini seperti apa nih? Tuhan memberikan kompetensi dasar. Abraham, Yusuf, Musa. Yusuf, dia belajar kompetensi di mana? Kan tadi experience, pengalaman. Enggak sekolah dia, tapi sekolahnya sekolah kehidupan. Waktu dia dimasukkan ke lubang, mati harusnya. Tapi Tuhan, itu tadi lagunya itu. Hanya Tuhan. Kita boleh berikhtiar tapi Tuhan. Ditolong dia sekolah di situ, dia sekolah jadi budak. Tujuannya Tuhan, destininya Tuhan, kamu akan menjadi pemimpin di negeri orang. Tapi hari ini Yusuf tahu gak? Nggak tahu. Abraham berjalan keluarlah tinggalkan.
Urkarsis menuju kota. Enggak tahu. Ketaatan. Saya lanjutkan. Ya, tadi bagaimana harus punya kompetensi ya untuk menunaikan tugas yang wajib bagi kita. Untuk menyelesaikan beban tugas tersebut. Bagaimana kita menjalankan? Bisa baca sama-sama 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2 ya. Amin. Itu dikatakan apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, bagi jemaat kita. Artinya begitu. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam kasih kita. Bukan dari usia kita. Ada yang muda, MPL kita muda sekali. Tapi tua juga tidak jadi jaminan orang menjadi dewasa. Tapi perkataanmu, perbuatanmu, dan setiamu. Setia kepada mana? Yang dikasih Tuhan di hadapan kita adalah jiwa-jiwa itu. Saya dengar ada dari Pak teman-teman bahwa Pak Manurung jemaatnya sakit. Dia pergi. Tiba-tiba ada orang tua yang sudah usia. Pergi. Mungkin sedikit saja dia pegang tangannya orang sakit itu. Itu membangkitkan semangatnya. Kita sering, apapun, saya pernah diajar sama Tuhan. Ada orang sakit di rumah sakit Pondok Indah. Karena kesibukan saya bilang, ayo mam. Istri saya bilang, nanti. Sampai 2 hari saudara kami enggak pergi, akhirnya mati. Mungkin mati bukan karena kami tidak datang. Tapi bagian saya, Tuhan, orang mau sakratal maut saja kita tidak sempat. Itu sekitar 20 tahun. Dan saya terngiang-ngiang di pikiran saya. Do your best and God will give you the very best. Saya pikir itu kompetensi. Kita akan, itu yang saya katakan tadi, saya kalau ingat semua ini saya terharu sama Tuhan. 1, 2 ya. Ini bukanlah, ini di rangkuman. Tuhan sudah memperlengkapi anak Tuhan dengan potensi untuk dikembangkan menjadi kompetensi. Hanya saja mungkin sering kita lalai dan lambat. Bagaimana saya harus jelaskan ini Bapak Saudara? Saudara mungkin lebih banyak tahu. Saya hanya berjalan. Ada masalah, saya tidak mau lari. Karena potensi di kita ini luar biasa. Selnya 1000 triliun, kemampuan otaknya 300 mil per jam. Otak kita bisa menyimpan 4000 kesimpulan dalam 1 jam. Saya pernah baca di Google itu, di YouTube. Pernah dilakukan uji coba. Ada orang dilepaskan dari langit. Tanpa udara, dimasukkan di kapsul. Tapi dimasukkan di kapsul, diturunkan terjun. Mendekati bumi dia buka parasutnya. Dia bilang, dia bisa bertahan hidup dengan jantung. Waduh hebat sekali ya. Kemarin kita tonton orang tanpa kaki bisa orang yang lumpuh bisa juara olimpiade dengan 3 medali emas. Potensimu, potensi saya. Kembangkan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya tadi sudah ya. Nah ini. Boleh dibaca apa? Kompetensi dasar. Kompetensi yang sudah kita terima sejak lahir. Bahwa Tuhan mengasihi kita, menciptakan, membentuk kita di kandungan ibu kita. Diciptakannya kami, maka kita sepakat menciptakan
manusia segambar dan serupa. Desainnya adalah desain Tuhan. Di Kejadian di 45 boleh dibaca sama-sama. 1, 2 ya. Iya. Abraham jalan. Di sanalah aku memelihara engkau, kata Tuhan. Sebab kelaparan ini masih 5 tahun lagi supaya engkau jangan jatuh miskin. Dikasih perlindungan dasar. Luar biasa firman Tuhan ini. Dikatakan lagi di Daniel apa? 1, 2 ya. Kemudian pulanglah Daniel memberitahukan hal itu. 1, 2 ya. Kemudian pulanglah Daniel memberitahukan hal itu kepada Hanaya. Ya. Iya. Perlindungan ekstra. Privilege dari Tuhan. Saya bangga jadi orang Kristen. Walaupun lahirnya saya dari bapak saya situa, ibu saya seorang guru. Ibu saya itu selalu berdoa karena anaknya 9, dia nggak bisa kasih makan. Dia nangis. Buat kami sih anak-anak lari-lari nggak terlalu mengetahui apa itu nasi, apa itu gadong mengecir, apa itu lita, nggak terlalu penting. Pagi-pagi saya disuruh bawa ceret, ambil hua-hua. Lau jone tujuh tasi pulga arung isi marpesta jalo jo hua tu bapak udam bahasa Bataknya begitu. Saya bawa lah ceret. Saya minta air sopnya, tidak boleh ikut dagingnya karena tidak boleh. Itu saya bawa 3 hari kami panasin kasih bawang. Itu habis 2 piring 3 piring nasi. Gak ada ya. Kekuatan kita dikasih Tuhan. 2 ibu saya ke istri saya ke saya, ke anak saya. Suatu saat kami bangkrut, rumah disita bank. Lalu istri saya berlutut. Tuhan, tempat berdoa saya ini sudah diambil. Engkau tahu aku berdoa di sini. Tuhan kasih tempat berdoa yang baru. Tuhan. Itu kompetensi atau bukan? Kompetensi karena hati. Ini Daniel. Supaya bangsaku tidak dilenyapkan. Apakah dia tetap masukkan api tetap, lewati perkara itu tetap. Tapi ada orang keempat yang bersama dengan mereka sampai raja itu heran. Oh, ada orang keempat. Privilege Tuhan. Terlalu banyak yang tadi kan pengalaman, experience. Apa yang mau saya sampaikan? Saya bukan mau sombong. Saya mau cerita kesaksian orang lain, saya nggak tahu benar apa enggak. Kalau saya kasih tahu yang saya lakukan, yang saya lihat, istri saya marahin loh. Kau kira Tuhan itu tuli? Itu 40-30 tahun lalu lah, saya belum seperti ini. Kalau dia dua itu kencang-kencang, aduh, ini pura namanya kalau Tuhan sih gugu tam yang mau. Nggak suka saya doanya. Orang dalam kegelapan dan dalam nggak bisa bergabung. Saya intimidasi dia. Kau kira Tuhan itu tuli? Saya belum pernah lihat Tuhan tunjukkan apa? Uang dari surga. Kalau saya nggak kerja, kamu nggak kerja apa? Kamu dua terus. Coba, di mana pendeta? Waktu kami bangkrut nggak ada yang datang. Pendeta tidak kompeten, barangkali seperti itu. Tapi siapa yang salah? Saya kan nggak kasih tahu sama pendeta. Tapi kalau pendeta 2 di kamarnya, lihat domba-dombaku. Sudah 2 hari dia tidak datang. Kami lakukan. Pergi ke sana. Ya Tuhan. Itu Daniel kompetensinya. Lalu di Ibrani 11 dikatakan, karena iman. 1, 2 ya. Kan. Ya. Ya, kompetensi dasar itu kerelaan menderita, kerelaan berkorban.
Ini kan teori ini. Prakteknya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Musa di istana tinggalkan istana. Sebelum tinggalkan istana dia tidak suka orang Israel dijajah, lalu dia tampar, dia pukul, lalu mati, dia kabur. Harusnya mati dia di padang gurun, Tuhan tolong. Sampai dia di Midian Tuhan bicara. Musa. Pengalamannya di situ, experiencing-nya di situ. Prakteknya apa kita? Ini jelas ini. Tapi kalau enggak praktek, Tuhan bilang, Amsal mengatakan, dalam banyak bicara, omong kok. Dalam banyak bicara. Supaya enggak salah saya baca dulu di itunya ya. Amsal 14 ayat 33. Kerja keras itu mendapatkan keuntungan. Kalau hanya bicara, miskin. Itu Amsal mengatakan, iya. Suatu saat saya dengan istri kedatangan tamu. Bukan kedatangan tamu sih, emang kita gembala, pendeta ya orang datang. Pintu itu terbuka itu. Password pintu pagar itu diketahui semua orang. 7117, semua orang bisa masuk. Pintunya di atas di bawah pun terbuka. Ada orang banyak tinggal di situ. Boleh makan sama-sama seperjamuan di situ. Saya pikir ini rumah dari Tuhan. Tahun setelah saya bangkrut itu tuh, kami lagi jalan begini. Deborah, coba lihat sebelah kiri. Bagus nggak? Bagus Tuhan. Kenapa kamu nggak doakan? Kemarin saya jelaskan itu. Berarti Tuhan bicara itu kemampuan, kompetensi kemarin Pak cara. Dia lagi khotbah di sini KKR itu. Dia dengar suara terus. Lalu sekarang kita bilang, itu dulu. Pak jago-jago pendeta bagi suara di Tuhan. Latihan untuk menjadi seorang suara apa itu? Suara hatimu, suara daging kita atau saya tidak bisa dengar suara Tuhan sampai istri saya kamu begi-begi dorong suara saya kalau Anda Tuhan. Kamu uji dulu, enggak apa, aku enggak inginkan apapun dari kamu. Tapi Tuhan bicara, Tuhan tanah itu bagus apa enggak? Saya bilang bagus. Kenapa kamu enggak doakan? Didoakan. Seperti apa Joshua mengalih kota Jeriko Tuhan. Kompeten apa tidak kompeten? Saya nggak bisa cerita yang lain sama Bapak-Bapak Saudara. Saya experience saya soal percaya tidak masalah. Saya bisa berdosa kalau saya saksikan yang saya tidak lakukan. Bangkrut tahun 98, suatu jatuh tahun 2000, tanah itu dikasih Tuhan, saya lagi bangkrut. Berarti kan privilege Tuhan. Itu kompetensi dasar sebagai kepedulian yang tinggi. Yang kedua apa tadi? Apa lagi? Bisa kita baca sama-sama? Hati yang melayani, 1, 2 ya. Kejadian 40, ketika ya Yusuf melihat orang, Yusuf pun di penjara. Sama makan lebih sedih. Yusuf di penjara bukan karena kesalahannya, tapi karena menolak godaan Tante Fo. Kita banyak gagal soal tante atau soal will, soal pil, soal pendeta banyak jatuh. Kantongin cincin kawin pasang, kecuali lagi di Pegadaian seperti saya, masih di Pegadaian. Karena ada orang Papua mau kuliah. Kamu mau kuliah, saya bilang. Orang Papua ini nggak ada yang mau tolong. Nggak tahu kenapa. Saya bawa ke SDT Apolos. Tapi nggak ada uang. Uang cash nggak ada. Yang lain sih banyak. Ngomong sama istri, sedih di buku sama buku. Saya berbada. Saya pergi ke Apolos, saya ketemu dekannya, rektornya Pak Rudi. Saya hanya punya yang bisa saya kuasain ini cincin kawin di jari saya. Kalau mobil kan harus ke dealer. Kalau rumah kan harus ke bank. Ini kan persoalan kecil ya. Saya taruh dulu di Pegadaian. 1,5 juta. Simpel. Tapi sekali lagi jangan ditiru kalau bukan Tuhan suruh.
Tapi orang itu sarjana, tadi malam dia kirim foto dari pegunungan Bintan itu. Itu kompetensi yang maka saya bilang saya nangis. Tuhan siapa saya Tuhan? Bukan kebaikan saya tapi Engkau Tuhan. Aku tidak terlalu mengasihi ini tapi Tuhan aja mati di kau salib mengorbankan dirimu. Engkau curahkan darahmu. Lalu saya hitung-hitungan dengan kalkulator dunia. Saya tidak sedang mengajarkan teologi baru. Saya diajar oleh Bapak Ibu. Saya baca Alkitab. Saya jalanin. Kalau Alkitab ini salah. Ketika kita berdoa, Tuhan, aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Tapi lakukanlah seperti melakukan kepadaku. Engkau menolong orang-orang susah. Itu aku, kata Tuhan. Yes. Jangan heran, cincin kawin itu adalah cincin kawin yang ketiga, bukan 3 kali kawin. Cincin kawin pertama itu lupa saya. Hilang di Pegadaian. Matilah saya Tuhan, saya sedih nangis saya. Tuhan, bagaimana caranya? Saya cari itu tukang, udah dilelang katanya, udah dilebur. Kenapa kau lebur itu kan cincin kawin? Saudara tahu Tuhan menghibur saya. Anak saya mau menikah. Ada jemaat bilang, Pak Tamunan, cincinnya jarinya nomor berapa? Ih, keren gak? Tepuk tangan dong, belum dikasih tapi tepuk tangan aja dulu. Saya itu agak songong, agak sombong. Jangan. Gak tahu itu kesombongan atau kerenan atau apalah, saya Bapak aja menilai. Jujur saya gak mau. Karena itu kesalahan saya kalau itu kesalahan. Tapi mungkin Tuhan menggerakkan hati ibu itu. Dia suruh orang toko dari Guntur itu bawa besi banyak. Kering. Bisa bertemu dengan Pak Tambunan. Ada apa Pak? Mau ukur tangannya coba. Wah mujizat. Saya dikasihlah cincin berlian. Lambang cinta abadi. Tapi saudara tahu apa pesan ibu yang memberikan itu? Jangan kasih lagi ke Pegadaian. Oh my goodness. Kok tahu? Tapi saya pergi ke Malaysia dengan teman-teman. Pelayanan pendeta-pendeta. Saya iseng-iseng. Pak, cincinnya disimpan. 5 pendeta, 5-5-nya gak pegang cincin. Jadi kami foto gini. Cincin mau kemana? Mertua saya sakit. Gila, Bapak cincinnya kemana? Jemaat mau ini. Coba. Tepuk tangan dong, itu pendeta loh. Nggak ada saya mau jual cincin kawin, nggak ada. Maaf, tapi ini kan bukan sayanya. Saya mau kasih tahu kompetensi. Orang yang terbelakang jadi terdahulu, orang terdahulu jadi terbelakang. Bisa begitu loh. Saya kan jiwa yang gagal. Tapi setelah saya baca kompetensi ini, wah Tuhan luar biasa. Kita masih ada waktu 30 menit lebih. Jangan khawatir. Lanjut. Kalau nggak dikasih ini jam bisa sampai pagi dan Bapak pasti nggak tidur. Karena begitu banyak, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Itu aja sudah membuat kita kalau nggak ada penyembahan di rumah. Itu pagi-pagi setiap hari walaupun pulang jam berapa itu pasti. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Itu air mata itu automatically. Jadi suatu saat ada orang datang di pintu sana. Kita tidak kenal siapa. Itu giginya tiba-tiba gini. Manifestasi saudara. Lalu rupanya dia jago karate. Istri saya ketakutan, dia sendirian di rumah. Lalu bilang mama, malaikat ikat kakinya, ikat tangannya. Ikat tangannya dulu, tapi kakinya kan masih gini-gini. Ikat kakinya, mulutnya, katupkan mulutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya atau tidak, tapi itu terjadi. Namanya Pak Sudirman. Dia agama lain. Waktu dikatupkan mulutnya dia heran. Kok tiba-tiba saya masuk tadi, tiba-tiba mulut saya. Karena ada urapan, ada sakinah glory di situ. Itu segala kuasa diberikan kepada kita di dalam nama, minta apapun. Bangkitkan orang mati. Saya baca di sini apa konteks apa lagi yang harus saya ngomongin, ini tertulis. Itu zaman dulu Pak, iya sekarang dan selamanya iya dan. Percaya atau tidak, just do it. Bodoh saya bodoh, jujur saya bodoh.
Nggak baca, nggak, dulu belum teologi ya, masih tolologi ya mungkin itu. Tapi saya percaya itu orang. Supir. Nggak ada hebat-hebatnya saya. Supir itu dia tidak bisa baca, dia dari Pemalang. Nggak bisa baca. Ibunya ASN ART di rumah saya, dia ART lagi. Lalu waktu itu kami bangkrut. Apa Bapak Ibu bangkrut? Anak kami masih kecil-kecil, istri saya pendua, saya masih belum waktu itu. Tuhan, Engkau lebih sayang sama anak-anak ini daripada aku. Aku sudah melayani Engkau ke sana kemari, tapi kami tidak punya beras. Kalau saudara pergi ke tetangga, akan dikasih pinjaman. Tapi saya kasih tahu nama Tuhan degradasi. Tiba-tiba ada orang antar beras. Nggak ada, saya mau kasih apapun sama dia, nggak baca Alkitab. Dia lihat experience, pengalaman, dia lihat peristiwa itu. Dari pendengaran, dari penglihatan, tumbuh imannya. Kok orang Kristen enak ya katanya. Dia ngantar anak saya ke Tiberias sekolah minggu. Kami belum pendeta. Dia masih kerja di bank. Karena kelakuan saya, kejahatan saya lalu diizinkan Tuhan bangkrut. Bukan karena Tuhan saya bangkrut. Diizinkan sesuai amal dan perbuatan saya. Lalu dia menangis, Tuhan salah pilih suami. Selalu ke Tuhan begini terus. Ini kompetensi dasar yang dikasih Tuhan. Seperti Daniel tadi. Saya nggak cerita apa-apa, cerita Daniel. Nyawa. Melayani orang lain. Melayani orang lain. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kerjasama. 1, 2, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua. Iya. Firaun mempercayakan semua kecuali istrinya, kecuali tahtanya. Saya bertemu Priok itu daerah. Kalau di Amerika itu The Bronx, 98% tidak punya rumah. Tidak sekolah, paling tinggi SMP, SMA. Tidak ada yang kuliah. Tuhan kasih saya seperti itu, ini adalah bahan bakunya. Inilah domba-domba itu. Mau diapakan? Gembalakan, ya Tuhan. Doa nggak bisa jual narkoba, istri bisa gonta-ganti. Saya heran, istri saya mau minum pun rasanya, kok bisa ya? Nggak masuk akal. Doa lagi. Lalu kita lakukan beberapa hal. Kita kerjasama dengan orang-orang. Gereja kami di Priok, tapi rumah kami di Pondok Indah. Kerjasama dengan orang-orang Pondok Indah. Orang-orang Pondok Indah itu juga karena ditangkap Tuhan, bukan karena kami hebat. Suatu saat ada seorang ibu mau sewain apartemennya. Ini nyata Pak. Nyata Ibu, Tuhan itu ada. Kita gak kenal. Tapi sebagai hamba, ya kita bisa berdoa saja, kita doain kan selesai dapat uang. Kita tidak pernah jalan tanpa minta tanya sama Tuhan. Kita kan hamba. Kalau waktu saya di DKI, kalau gubernur atau wali kota perintah, Tambunan tolong bikin pameran. Siap. Seperti apa? Di mana tempatnya, anggarannya. Wali kota kan kasih arahan, anggarannya di mata anggaran nomor sekian. Di mana Pak? Di Sharjah, Dubai. Dubai di Arab. Bawa anggota DPRD. Saya siapkan semua. Nah kita hamba Tuhan. So tahu lalu kita pergi ke sana. Tidak mau karena kami terbiasa di rutinitas. Bertanya dulu sama pemimpin. Karena pimpinan kita adalah Tuhan. Tuhan siapakah orang itu? Buat apa saya ngomong ini sama dia? Dari hati saya, dari kebiasaan saya, sia-sia Tuhan. Jangan mulut saya bicara kalau Tuhan tidak berikan itu kepada saya. Hambat kaki saya untuk tidak berjalan ke sana. Saya dengar itu, saya menangis. Saya nggak di sana. Istri saya bilang, gimana ceritanya, Mam? Waktu di pintu, aku lihat ibu itu kurus. Aku pikir itu, maaf, taunya dia yang punya apartemen, orangnya kaya. Tapi Tuhan bilang, bukan apartemen yang kamu doakan, tapi doakan dia.
Dia sedang dalam persoalan besar dengan suaminya. Lalu istri saya bilang, Ibu, Tuhan bicara. Bukan apartemen yang jadi masalah penting, tapi ibu sudah lama dipanggil Tuhan. Sudah lama tangisan ibu nyampe kepada Tuhan. KKR saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Terlalu ajaib Tuhan ini. Kompetensi apa lagi? Hidup kita. Persembahan kita nih hidup kita, pikiran, tenaga kita. Jangan pelit, jangan sayang tenagamu. Saya kalau cerita kebaikan Tuhan, saya cuman menangis. 22 menit. Saya soal harus lihat Pak Ariel, supaya disuruh lagi bulan depan. Enggak ya Pak Ariel, kami kerjasama. Saling mengingatkan, malam-malam briefing. Sudah tidur kita masih briefing sama beliau. Tadi masih briefing lagi. Saya tidak duduk di depan, saya di sini menikmati Tuhan. Saya tidak tahu apa Tuhan. Tuhan bicara aja, ambil alih. Aku nggak layak Tuhan, tapi kau bicara. Ini orang-orang pentingnya Tuhan, very important person. Yang kepadamu dipercayakan penggembalaan itu. Rubah ilalang jadi gandum. Dan Tuhan yang melakukannya dengan mujizatnya. Apalagi di sini dikatakan apa? 1, 2 ya. Dan karena mereka, ya, yang di bawahnya, iya, baik. Galatia 3, bertolong-tolonganlah. Sudah ya. Yes. 1, 2 ya. Boleh kita baca? Apa itu tadi? Kejadian 41 sudah tadi ya. Kehidupan, oh ya. Kejadian Firaun, Yusuf ya. Engkaulah menjadikan kuasa atas, ya sudah. Apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Saya sangat terkesan dengan kasih hati. Hati. Kalau kita mengasihi orang, baik dia orang buta, maaf, orang tuli, orang apa, kasih aja pasti dia suka. Jadi saudara melayani aja. Jangan lihat dompetmu. Saya jalan di Via Dolorosa itu, saya nangis. Di sini Tuhan jatuh. Di sini dia ditolong sama, siapa yang nolong Yesus jatuh? Simeon ya. Dari keris. Itu ada di situ. Di situ dia jatuh, saya menangis. Oh my God. Kenapa aku bisa songong? Bisa marah-marah sama anak buah saya. Saya punya supir banyak. Waktu masa kegelapan. Itu supir itu kalau nggak ditendang itu nggak keluar itunya, setorannya. Dia jual dongkrak lah, jual ban serap lah. Apa kita nggak gila? Istri saya menangis. Tuhan biarlah usahanya bangkrut. Sejak dia ngurusin Metro Mini dia tidak lagi berdoa. Tiap hari dia marah-marah Tuhan. Tuhan aku lebih baik. Lebih senang di surga. Saya marah saudara. Honda surga deh, Honda surga, Honda surga. Saya marah, nggak ngerti saya. Tiba-tiba saya bangkrut. Setelah bangkrut apa? Marahin Karena doamu. Coba, gimana mau bekerja sama? Suami istri aja nggak kerja sama. Ada orang pengantin udah bukan baru lagi, sudah 5 tahun. Nggak punya anak. Emang kita dokter anak? Emang kita Tuhan? Aduh, 5 tahun, nggak lahir-lahir. Ngapain aja? Ya kan, pertanyaan pertama itu, sakitkah? Apakah pikiran yang segede jengkolnya kan mikir, menghakimi kan? Berdoa,
berdoa nih. Berdoa. Tuhan hanya bilang, sudah pernah enggak sepakat berdoa minta anak? Lama banget jawab, berarti kan dia ngarang kan? Diam. Berarti kalian enggak pernah doa. Apabila engkau sepakat meminta dalam namaku apa saja, tepuk tangan dong. Kan para pendeta udah tahu ayat lanjutannya kan, enggak usah saya lanjutin. Di tepi tempat tidur sederhana Bapak Ibu. Berarti doa, bekerja sama. Banyak hal. Banyak sekali, ini dikatakan tadi kan, ketika kita melayani itu, orang-orang yang kita layani itu bermultiplikasi. Orang-orang yang kita layani di rumah kita, gereja awal kita kan di rumah, itu bertumbuh di Priok. Yang selatan menyokong pelayanan di daerah yang kurang. Saya nggak ngatur-ngatur. Pak Gembala mau kemana? Mau pelayanan ke Bali? Mau kemana? Mau pelayanan ke Humbang Hasundutan? Mau kemana Kalimantan? Udah ada tiket belum? Lagi berdoa Bu, lagi dipergumulkan. Jangan langsung gini, emang Ibu mau? Jangan. Sedang bergumul. Kalau Tuhan suruh, pasti Tuhan kasih. Iya sudah saya diskusi sama hotel Bapak kita yang sedianya. Aduh, saya pengennya tidur di atas pohon seperti Paulus Petrus, tidur di atas pohon. Ada ular, digigit kan. Lalu tiba-tiba kita doa sembuh. Tidur di hotel kan terlalu enak. Saya pengen ngalami seperti hamba rasul-rasul itu gitu. Dikasihlah saya hotel. Nggak ada ular. Bukan hanya hotel. Yang paling apa itu? Mahal. Saya tanya ke resepsionis seberapa? Berapa juta gitu. Saya tukar saudara ke yang deluxe. Saya tukar aja ke yang deluxe. Saya nggak bisa tidur terlalu enak. Takutnya saya nggak doa. Kedua, saya butuh uang. Harus jujur ya, kita butuh mendingan uangnya dong daripada tidur. Saya tukar lah Bu. Orangnya marah loh. Malu saya. Bapak kenapa tukar? Saya nggak bisa jelasin Bu, Ibu udah tahu lah saya bilang. Iya itu kalau dikasih Tuhan untuk nginap, dikasih Tuhan untuk makan. Jangan Bapak berakal pikiran. Pendeta dikotbahin coba. Enggak kompeten. Kamu sih lalu mau bayar tuh, suhai pabuho. Cipan kita buniho tuh baru nih batalin. Enggak di sini di Depok, di daerah sana, daerah Brasil. Enggak, Jakarta juga jarang ngaku. Itu hebatnya bertuhan itu. Itu termasuk keahlian apa enggak? Saya bergumul tadi malam. Apa sih yang mau saya sampaikan Tuhan, keahlian apa, kompetensi apa? Pernah saudara ditipu? Saudara tahu ditipu? Dan saudara mau ditipu, itu ternyata keahlian. Ada orang datang, kasihan orangnya ada. Kita kenal baik. Bu, saya mau buka dagangan, lapak di Blok M. Enggak banyak lah ya. Tapi karena kita always ask God, istri saya pergi ke kamar, Tuhan dikasih apa enggak? Karena ini uang Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, tanyalah dulu kepadanya, lalu kau laksanakan, kalau enggak sok tahu kita. Tuhan bilang apa? Dia Tapi karena belas kasihan kita soal salah benar saya nggak usah dihakimi dulu. Saya juga pokoknya kita kasihlah, sudahlah. Nanti dia tahu. 3 hari kemudian dia datang mukanya benjol. Jadi pendeta nggak boleh sembarangan loh. Kalau Tuhan larang, lah untung benjol. Kalau nilahi wa inna lillahi rojiun, bahaya loh pendeta itu. Dia datang,
Bu Pendeta, saya salah, saya keluar dari sini di depan pagar itu, depan gang. Jatuh. Cuman saya bohong, Bu. Istri saya bilang udah tahu. Dia nangis, dia di hamba Tuhan, dia penginjilan ke sana kemari. Pendeta harus siap dibohongin. Yesus dibohongin sama Yudas. Orang yang mencelupkan tangannya, dialah Petrus pura-pura. Apa si Judas ya? Coba. Terlalu banyak. Skill, experience datang dari, dan itu akan memultiplikasi jiwa-jiwa. Hari ini kita ada di sini karena peristiwa ini. Apalagi kita baca sama-sama, 1 2 ya. Iya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, pohon saja, pohon, Tuhan harap ada buah. Kita yang adalah rohnya di kita, tubuh kita adalah tubuh kemuliaan, bentuknya salib. Ada gen Kristus di dalam tubuh kita. Lalu tidak berbuah, aku akan tebang. Dan dia bilang mulai hari ini, hai pohon, kau tidak akan berbuah lagi. Tuhan berharap sama Bapak Ibu. Setelah harapan itu ditaruhkan di kita, dikasihnya kita talenta, kasih anugerah, ditenun kita di kandungan ibu kita. Sebelum kita lahir dia sudah mengenal kita, dan setelah kita lahir dikuduskannya untuk berbuah dan buahmu itu tetap. Dan engkau menjadi terang, menjadi buah bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau kita miskin susah, tidak ada istilah miskin di sini. Tapi kalau sementara miskin nggak apa-apa. Tapi berikanlah yang terbaik. Tuhan yang memberikan keahlian itu. Tadi saya katakan itu, Tuhan nggak mungkin saya mau deposito saya nggak mau saya cincinnya. Tapi karena hati tadi, begitu banyak kasih Tuhan yang saya alami, saya bagikan kepada Bapak-Bapak Saudara. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengar. Semua diberkati. Saya undang pemain musik. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, saya adalah selaku yang ditugasi oleh Departemen PI. Kalau ini kita pegang pulang ke rumah, kita dibekali dengan 5C ini. Sampaikan ini, khotbahkan, didik, latih. Dan mereka nanti akan diberikan pelatihan namanya BES 100 yang kemudian. Setelah bapak-bapak, BES 200 lalu BES 100 untuk skill. Kita kasih sertifikat gratis, bahkan Departemen P saya tidak tahu uangnya dari mana. Memberi subsidi untuk mereka datang. Tanpa disubsidi pun seharusnya kita, itu adalah tugas kita. Amin. Karakter dibentuk, pengetahuan dikasih, keterampilan, pengalaman nyata. Untuk target, untuk tugas yang diwajibkan Tuhan bagi kita. Tuhan, ini tugas kami. Yes. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang melayani. Dan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Ulangi saudara, katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, yes, ini kami Tuhan, kami mohon ampun kepadamu, haleluya. Waktu yang banyak telah berlalu begitu saja, tapi hari ini Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu.
taruhkanlah itu di hati kami. Keberanian bagi kami. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang penting yang Tuhan sudah persiapkan, Tuhan perlengkapi. Dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dengan otoritas surga yang sudah di tanganmu. Bangkitkan orang mati. Sembuhkan orang sakit dalam namaku. Kata Tuhan. Ketika Musa ada di tepi danau, di tepi laut, di berau. Musa berseru-seru, Tuhan kami akan mati. Laut ini tidak bisa diseberangi Tuhan. Musa angkat tongkatnya. Dia berdoa Tuhan. Kami akan mati. Ada satu yang kurang. Lalu Tuhan menegur Musa. Musa, jangan kau hanya berbicara. Taruhkan tongkatmu di laut itu. Jangan kau hanya berteriak, lakukan. Taruh tongkat itu. Dan tongkat itu telah membelah laut. Kalau saudara sudah dikasih tongkat itu sebagai pejabat. Kalau Musa tidak lemparkan tongkatnya, jadi ular. Kalau Musa tidak, lalu bangsa itu selamat. Haleluya, Tuhan terima kasih. Haleluya. Tuhan akan memberikan engkau, sudah diberikannya. Sebagai potensi dasar untuk bekerja sama, untuk menolong orang lain. Jangan sampai ada orang di sekitarmu, di gerejamu, di jemaahmu yang tidak kau kunjungi. Tanyakan, lihat, doakan, pasti jemaat gerejamu akan berkembang. Tanaman pertanian doakan keliling. Tuhan akan memberikan tumbuhan yang berbuah, yang lebat, yang hasilnya akan menjadi dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Dari sukacita Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tapi firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah tugas kami. Terima kasih Tuhan. Keberanian bagi kami. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu dan